kan TT-nya tadi yang ketahui berapa tadi 20 ya. 20 menit. Nah, ini kita jadikan detik. Jadi 20 kali 60. 1 menitnya kan 60 detik. Nah, ini ketemulah harga volume adalah 703,360 cm per sentimeter kubik ya. Karena di sini ada sentimeter, di sini ada luas, satuannya sentimeter persegi. Yang detik ini sudah dicoret sama detik yang waktu, sehingga tinggal sentimeter kubik. Lalu menentukan Z. Z itu kemarin diukur dari mana? Ada yang tahu? Z diukur dari mana? Dari datum, Bu. Dari datum sampai kemana? Sampai ke titik yang dituju, Bu. Titik tanahnya. Iya, betul. Mas siapa tadi yang jawab? Iqbal, Bu. Iqbal. Nomor 001 kelas A. 01 ya. Anak A berarti ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ini kita lihat ya, Z1 sampai Z4. Nah, ini tadi Iqbal bilang, dengarkan semua, mengukur Z itu dari datum sampai ke titik. Kalau datumnya di atas, titiknya di bawah, ini berarti Z-nya negatif. Kalau datumnya di bawah, titiknya di atas, berarti Z-nya positif. Nah, kalau seperti ini, Z-nya Z1 di sini, posisinya sama dengan Z3. Padahal dari datum sampai ke bawah ini 30. Nah, di sini diameternya ini D-nya 10. Nah, berarti dari datum sampai ke sini berapa? 30 min 10. Jadi min 20. Ini kan ini min ya. Nah, ini ke 30, ini kan naik 10. Nah, berarti titik 1 sama dengan titik 3, Z1 sama dengan Z3 yaitu min 20. Nah, di sini saudara bisa lihat. Z1 min 20, Z3 juga min 20. Nah, kemudian untuk Z2 dan Z4, nah ini posisinya pas di sini. Mulai dari datum, ya, dari datum sampai ke bawah. Nah, ini adalah 30. Berarti min ya. Sebentar, masih ada yang masuk lagi. Nah, kemudian kalau sudah, ini sekarang kita menghitung HP. HP dan H. Ya, HP itu mengukurnya dari mana? Ada yang tahu? HP di suatu titik adalah naiknya muka air yang dipasang dengan pisometer ya. Dimana di sini kalau dipasang pisometer ya, maka muka air akan naik ke pipa pisometer. Pisometer itu adalah alat mengukur tekanan air. Jadi kalau HP1 di sini saya pasang alat ya, pakai pipa pisometer. Nah, di sini kalau ini tingginya semua ini tadi berarti 40 ditambah 30 kan, 70. Berarti kalau di sini kan naik 10. Nah, berarti tinggal 60. Jadi di sini HP satunya bisa saudara lihat. Nah, HP1 berarti 70 min 10 karena dia posisinya tidak di bawah ya, melainkan dia naik 10. Nah, kemudian HP2. HP2 di sini. HP2 di mana di sini? Kalau posisinya di sini, berarti kalau ini saya beri isometer ya. Nah, pipa pengukur tekanan air, maka di sini kalau misalkan titik 1 itu di sini tadi kan, ya tetap ini 70. Tapi karena titik 1 itu naik,
naiknya setinggi 10, ini tabung ini diameternya 10, maka dia tinggal 60. Tapi kalau titik 2 di bawah ini ketinggian airnya berapa? Di bawah ini. Kalau di sini. Misalkan titik 2 di sini, ketinggian airnya berapa? Kalau ini saya pasang pipa 70, Bu. 70, ya kan? 70 kalau di sini. Tapi karena ini titik 2 itu mempunyai jarak 5, ya, 5 cm, berarti 70 dikurangi 5 I. Jaraknya kan ini 5. Kalau tingginya tetap 70, berarti 70 dikurangi I, 5 kali I. Nah, 5 kali I tadi berapa? Nah, saudara lihat di sini tadi ya. Nah, HP2, HP2 ini ya, 70 dikurangi 5I. Sama dengan I-nya tadi 1I kan 2,67 atau 40,40/15. Jadi 70 dikurangi 5 kali 2,67. Tinggal 56,67. Lalu HP3 itu letaknya di atas ya. HP3 letaknya di atas, kita lihat. Nah, ini titik 3. Kalau di sini tadi 60, ya kan? Harusnya kalau ini tidak ada air, tidak ada tanah, ini di sini juga sama 60. Tapi karena di sini ada tanah, maka dia melewati kesulitan. Ada hambatan tanah. Sepanjang berapa? 10. Berarti ini tadi kan dari titik 1 itu 60 dikurangi 10 I. Nah, jadi berapa di situ? Nah, ini HP3 70 dikurangi 10 tadi 60 ya, dikurangi 10 I. I itu adalah hambatan yang dilalui. Nah, berarti ketemu ini. HP4 ya letaknya di bawah. HP4 letaknya di bawah, di mana? Di sini. Saudara langsung ngukur dari sini ya boleh. Nah, misalkan ini saya tingginya berapa? 30. Nah, kalau saudara ngukur dari sini ya langsung aja 60. Ya, di sini tadi kan 60 dikurangi 15 I. Ini kan jaraknya ke sini 15. Bukan 60, sorry, 70 ya. Kan letaknya di bawah dia. 70 dikurangi 15 I. Nah, sama dengan, nah ini, 70 dikurangi 15 I. Nah, ketemunya 30. Sama kalau diukur dari kiri. Kalau diukur dari kanan juga 30. Nah, kalau sudah Z1 sampai 4 ketemu, HP1 sampai 4 ketemu, saudara tinggal menambahkan Z1 plus HP1, Z2 plus. Nah, ini. Ini adalah contoh tanah homogen ya, yang posisinya ditidurkan tadi. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materi ke tanah berlapis. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Sudah paham semua? Bagaimana? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Berarti saya lanjutkan eh, ke tanah berlapis ya. Ini sebentar. Jadi untuk tanah berlapis, nah ini ya,
rembesan air pada tanah berlapis. Ini lapisannya mulai dari H1, H2, H3 sampai H ke N. Ada aliran yang pertama itu adalah aliran air sejajar dengan lapisan tanah. Jadi alirannya seperti ini. Ya. Nah, untuk tanah yang berlapis maka Q itu sama dengan V kali A. V itu adalah kecepatan kali luas. Luasnya itu sama dengan H, ya. H keseluruhan ini kali 1 meter panjang ke belakang. Jadi untuk Q 1, tanah pada lapisan 1, yaitu ada V1 kali H1 kali 1. Q 2 berarti ada V2 kali H2 kali 1. Ya, sama ya, sampai. Dan Q 3 ada V3 kali H3. Sehingga Q ekuivalen, Q keseluruhan berarti ada Q1 plus Q2, Q3, dan seterusnya. Kalau ada lapisan sampai ke N. Kemudian untuk aliran horizontal itu I ekuivalennya, ya, I ekuivalen itu sama dengan harganya I1, I2, I3 sama. Jadi I masing-masing lapisan itu sama semua ya, sampai I ke N. Padahal kita tahu kan kalau V itu sama dengan K kali I. K1 berarti kalau V1 kan K1 kali I1. V2 K2 kali I2. Dan seterusnya sampai Vn. Dari persamaan tadi, Q ekuivalen itu tadi kan tinggal menjumlahkan ya. Maka ini saya gantikan V kali H kali ini. Satunya saya coret semua, tinggal V kali H. Ya. Kemudian V-nya saya ganti K kali I kali H ekuivalen. Ini Q ekuivalen ya. Sama dengan K1 H1 plus K2 H2, K3 dan seterusnya. Karena I-nya itu sama tadi, untuk aliran air yang sejajar dengan lapisan tanah, maka I-nya ini saya coret. Tinggal yang ada ya, ini saya coret semua I-nya. Tinggal adalah K ekuivalen kali H ekuivalen. Nah, sehingga untuk menghitung K ekuivalen untuk koefisien rembesan dari lapisan dari tanah berlapis dengan aliran air horizontal ya, itu berarti sama dengan ini K1 H1 plus K2 H2 plus K3 KH3 dan seterusnya dibagi dengan H ekuivalen. H ekuivalen itu maksudnya H keseluruhan ya. Atau bisa dituliskan K ekuivalen sama dengan 1/H kali ini. Tuh. Ini kan H ekuivalen kan sama dengan 1/H. H itu maksudnya H keseluruhan lapisan ya. Nah, ini yang perlu saudara hafalkan untuk apa? Untuk menentukan koefisien rembesan pada tanah berlapis untuk aliran horizontal. Kemudian bagaimana kalau untuk aliran air yang tegak lurus? Nah, tegak lurus dengan lapisan tanah. Nah, di sini ada H1, H2, H3 sampai H ke N. Ada aliran airnya seperti ini ya, misalkan. Kemudian kalau ini saya beri pipa pisometer, pasti airnya naik sekian ya, sampai ketinggian muka air. Nah, untuk lapisan berikutnya, karena dia harus melewati contoh tanah, ini saya beri juga dia tidak setinggi lagi ini lagi karena dia melewati contoh tanah ini, maka dia tingginya berkurang. Yang atas saya berikan lagi pisometer, dia juga semakin berkurang. Nah, semakin berkurang. Karena apa? Ada hambatan yang semakin panjang. Sehingga di sini ada sampai lapisan yang paling atas, di sini ada delta H. Delta H itu berarti ada beda muka air yang pertama dengan yang terakhir di dalam lapisan ini. Ya. Nah, untuk aliran yang tegak lurus,
V itu sama dengan V1 sampai dengan V2 dan seterusnya sampai Vn. Delta H-nya itu merupakan penjumlahan kan ya. Ada delta 1, delta 2, delta lah itu seperti itu. Dan sampai delta H ke N. V tadi kita jabarkan menjadi K kali I. Ya, aslinya kan V itu K kali I. K-nya berarti pakai K ekuivalen. I itu kita tahu kalau gradien hidrolis itu adalah delta H dibagi panjang keseluruhan lapisan. Ya, delta H yang ini sama-sama H ini ya. Tapi kalau delta yang H yang ini adalah beda muka air, H yang di bawah itu adalah panjang contoh tanah. Sehingga kalau delta H ini saya cari, saya keluarkan, berarti ada V kali H, ya, perkalian silang, V kali H dibagi dengan K ekuivalen. Nah, ini delta H. Pada persamaan 2, itu kan tadi ada delta H, berarti seperti ini. Itu sama dengan delta H1. Nah, kita masukkan ini, ya, apa namanya ini, ya, delta H1, V1 sama dengan V2, ini persamaan 1, sorry. Jadi ini adalah V sama dengan V1 sama dengan V2, nah ini persamaan 1. Ya. Kemudian pada persamaan 2, delta H tadi kan bisa digantikan ini. Ya. V kali H dibagi K ekuivalen. Itu sama dengan V1 kali H1 dibagi K1. Ya. Plus V2 kali H2 dibagi K2. Plus V3 kali H3 dibagi K3 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini karena V-nya tadi pada rumus ini V-nya sama, maka V di sini bisa kita hilangkan. Ya, tinggal nah seperti ini kan V-nya saya keluarkan. Nah, akhirnya yang ada tinggal H dibagi K ekuivalen sama dengan ini. Maka K ekuivalennya sama dengan H dibagi keseluruhan ini. Nah, ini adalah K ekuivalen untuk aliran yang tegak lurus, ya. Jadi saudara tinggal pakai, tidak saya suruh menurunkan ya. Yang tadi juga tinggal pakai. Nah, jadi ingat-ingat yang vertikal ini, yang tegak lurus ya, yang horizontal tadi alirannya K ekuivalennya tadi yang seperti tadi ya. Nah, ini. Oke. Kemudian dari sini kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh soal. Ada contoh soal, ya. Ada contoh soal. Ini ada suatu lapisan ABC. Ya, ini ada muka air tanah setinggi 70. Sebentar, kok gelap ya. Ini ada muka air tanah setinggi 70, ya. Kemudian yang di belakang berapa muka air tanahnya? Setinggi berapa? Coba ada yang tahu? Tinggi muka air tanah yang di belakang berapa? Oh, Berapa? enggak. Yang dia Sepi. Yang dibagi yang Sepi. 40. Tinggi tinggi muka air tanah yang di belakang berapa ya? 40, Ibu. 40 ya kan? 10 ditambah ini 15, 20 tambah 10 jadi 40. Sehingga beda muka air tanah yang di depan dan di belakang 70 dikurangi 40. Jadi bedanya 30. Itu delta H-nya. Nah, di sini masing-masing lapisan itu ada KA, KB, KC ya. Nih. Kemudian ada T yang diketahui 1 jam
dan ada diameter contoh tanah itu 8. Anda diminta untuk menentukan Z, HP, dan H di titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti saudara pakai yang mana? Pakai yang tegak lurus tadi. Ya, pakai yang ini kan rumusnya. Nah, tuh. Kemudian di sini saudara cari dulu K ekuivalennya. Nah, K ekuivalen sama dengan H keseluruhan contoh ini. Berapa ini? 20 kan? 7 tambah 5 tambah 8. 20 dibagi dengan H di lapisan A dibagi KA. H lapisan B dibagi KB. Akhirnya ketemulah sekian. 1,46 kali 10 pangkat min 2. Itu adalah K ekuivalennya. Kalau K ekuivalen sudah ketemu, saudara mencari volume dulu. Volume adalah K ekuivalen kali I. Ya seperti tadi, K kali I kali A kali T. Tapi K-nya itu K ekuivalen, makanya harus dicari dulu. Karena ini ada beberapa lapisan. K ekuivalennya dimasukkan, ya. 1,46 kali 10 pangkat min 2 kali I. I-nya tadi kan beda muka airnya kan 30. Dibagi 20 itu panjang contoh tanahnya keseluruhan ini, ya. Nah, kemudian dikalikan A. A itu luas seperempat pi kali D kuadrat. Seperempat kali pi kali D-nya tadi 8. Dikalikan dengan T. T-nya tadi adalah 1 jam. 1 jam berarti 3.600 detik. Ketemulah ini. Nah, oke. Sudah. Sekarang kita hitung Z. Ya. Kalau volume tahu kita hitung di Z1 sampai dengan Z5. Z1 mana? Ini. Kalau ini tadi tingginya 70, ini naik di sini 10. Berarti Z1 adalah 60. Ya. Ini kok masih ada yang masuk aja? Sudah lama. Nah, Z1 aduh. Oh, sorry. Z1 itu dari datum ya. Saya ingatnya HP tadi. Z1 berarti dari datum sampai ke sini. Nah, karena datumnya di bawah, Z1 di sini berarti Z1 ini positif 10. Z2 langsung tinggal nambahkan aja dari datum sampai ke sini. Jadi 10 tambah 8, 18. Ya. Z3 tinggal nambahkan ya. Z3 itu 5 di sini ya, 2 sampai 3 5, jadi sini 10 tambah 8 tambah 5 23 ya. Kemudian Z4 ditambah 7 lagi, Z5 tambah 10 lagi, gitu ya. Nah, di sini Z3 tadi 23 ditambah 7 tadi 30 tambah ke Z4 ditambah 10. Karena ini jaraknya dari datum sampai ke titik. Nah, ini dari datum sampai ke titik. Apa saya terlalu cepat ya? Saya mengejar waktu ya. Soalnya takut nanti ini habis zoomnya. Oke, enggak ya? Nah, kalau Z sudah ketemu, nah sekarang mencari HP. Z itu kan gampang ya, dari datum ke titik. Dilihat titiknya di bawah atau di atas datum. Kalau di bawah berarti negatif, kalau di atas ya positif. Sekarang HP. HP 1. Kalau di sini saya pasang pipa pisometer, nah padahal ini 70. Nah, berarti kalau di sini ini sudah naik 10. HP 1 langsung 70 dikurangi 10, 60. Saudara cari yang gampang dulu. HP 1 kan gampang. Sekarang HP 5. HP 5 kalau sini saya pasang pisometer, ya enggak ada yang naik muka air tanah di sini. Ya ini HP 5 0. Kemudian HP 4. HP 4 saya pasang pisometer di sini. HP 4 ya 10. Itu kalau dari kanan. Kalau dari kiri nanti HP 4 dicari juga sama. Ya harus ketemu 10. Nah, sekarang HP 1 sudah, HP 4 sudah, HP 5 sudah, yang belum adalah HP 2 dan HP 3. Nah, di sini
dari titik 1 ke titik 2 ada lapisan A. Dari titik 2 ke titik 3 ada lapisan B. Dari titik 3 ke titik 4 ada lapisan C. Nah, saudara cari hambatannya dulu. Hambatan yang ada di lapisan A. Delta HA sama dengan K kali I kali H A dibagi KA. Nah, K ekuivalennya dimasukkan. Ya. Dikalikan I-nya tadi kan berapa? I-nya tadi kan 30, beda muka air dibagi 20. 20 itu panjang contoh tanah. Dikalikan H di lapisan HA. Kalau delta HA ya H di lapisan A, 8. Nah, ketemulah. Nih. H di lapisan B. Kesulitan di lapisan B ya. Berarti K ekuivalen kali I kali H panjang lapisan B dibagi koefisien rembesan di lapisan B. Nah, tinggal menggantikan aja. Ini sama kan I-nya HB panjang lapisan B 5 ya, panjang lapisan B jangan keliru. Nah, ini 5. Jadi HB-nya itu 5. Ini dibagi dengan KB. Demikian juga yang delta HC sama. Nah, kalau sudah ini dicari, berarti saudara bisa melangkah ke HP2. HP2 tadi kan dari HP1 ya. HP1 tadi kan, coba kita lihat gambarnya. Ini tadi kan 60. Karena apa? Karena 70 naik 1, 60. Naik 10. Dari sini naik lagi